Kita sedang berhadapan dengan seorang Imad Al-Kaburi yang merasa dirinya kritikus ilmiah, tapi cara berpikirnya lebih mirip pembuat gosip dengan modal kamus istilah akademik. Pada awalnya dia bicara patut diduga, lalu dia meloncat ke murni hoax, padahal modalnya cuma asumsi. Begitu manuskrip Bahasim muncul dan membantah narasinya, tiba-tiba Imad mundur teratur dengan kalimat cari aman. Ya, patut diduga saja. Ini akrobat retorika untuk menyelamatkan muka dia saja. Masalahnya sederhana, reputasi ulama terlanjur dia serang, tapi keberanian mengakui kesalahan tidak pernah muncul darinya. Itu menunjukkan jika Imad tidak punya rasa tanggung jawab intelektual. Perubahan posisi dari dugaan menjadi vonis, kemudian balik ke dugaan, itu taktik retoris. Karena jika Imad seorang akademik, dia akan menarik tuduhan, mengakui kesalahan, meminta maaf atas kerusakan yang sudah terjadi. Namun, yang terjadi di sini, klaim dibiarkan menggantung. Kesan negatif tentang ulama tetap dibiarkan hidup di publik. Ini bukan penelitian, ini pabrik kedustaan. Ironis ketika data cocok, manuskrip jelas, nama tercatat, sanad mendukung, Imad malah berkelit, itu hanya kebetulan. Kalau akurasi dianggap kebetulan, kalau konsistensi dianggap keberuntungan, kalau bukti dianggap hanya eksiden, maka posisi intelektualnya sudah runtuh. Karena di dunia ilmiah, bukti memperbaiki posisi, bukan ego yang memaksa realitas mengikuti kehendak. Menolak bukti dengan kata coincidence adalah bukan skeptisme akademik, itu penolakan kebenaran. Yang diserang di sini bukan rumor, bukan catatan anonim. Yang diabaikan adalah manuskrip historis, tradisi guru murid, dokumen primer, kesaksian kredibel. Kalau semua itu dianggap remeh hanya karena tidak cocok dengan narasi pribadinya, maka itu berarti metode ilmiah dikorbankan demi mempertahankan gengsi intelektualnya. Dan ketika objeknya adalah Bahasim Asy'ari, maka kecerobohan itu seperti bukan sekedar salah, ini melampaui batas etika ilmiah dan moral intelektual. Gus Rumil Abbas benar ketika menyebut kalau Asad Shahab benar, apakah itu kebetulan? Asad Shahab adalah pelaku sejarah, wartawan senior, sumber langsung, rekornya konsisten. Kalau itu masih disebut kebetulan, maka satu-satunya hal yang benar-benar kebetulan adalah keberanian intelektual yang tidak pernah ada dari pihak Imad. Yang melekat pada Imad hanyalah spekulasi tanpa fondasi, keraguan tanpa tanggung jawab, kritik yang tidak sanggup berdiri di hadapan bukti, dan kabur dari debat. Kebiasaan licik Imad adalah keraguan disebar dulu, otoritas diguncang dulu, publik dipengaruhi dulu, bukti datang belakangan, lalu posisi disamarkan. Nah, yang seperti ini bukan diskursus, ini cuma rekayasa opini. Yang dipertahankan bukan kebenaran, yang dipertahankan adalah narasi kebohongan Imad semata. Klaim besar dilontarkan, bukti diabaikan, istilah diputar, reputasi ulama dibiarkan tergantung. Ini memang pola komunikasinya, dan pola seperti ini tidak pantas diberi label ilmiah. Gus Rumil Abbas tidak hanya berhak mengkritiknya, bahkan ia wajib melakukannya. Karena kalau model berpikir seperti ini dibiarkan, maka siapapun hari ini bisa membuat tuduhan besar, lalu keesokan harinya bersembunyi di balik kalimat abu-abu, dan dunia ilmu akan runtuh pelan-pelan. Silahkan berbeda pendapat, silahkan mengkritik, tapi satu hal harus jelas. Bukti lebih tinggi dari harga diri intelektual, metodologi lebih mulia dari gengsi pribadi, dan kebenaran tidak boleh kalah dari narasi spekulatif. Kalau kritik lahir dari kesungguhan akademik, kita hormati. Tapi kalau kritik berdiri di atas asumsi, merusak reputasi ulama, maka itu bukan kritik, itu fitnah yang dibungkus wacana ilmiah. Dan tugas kita membongkarnya, menelanjangi inkonsistensinya, dan menegakkan standar berpikir yang jujur.